Halo semua, ketemu lagi sama gue Ilham. Pada video kali ini gue mau sharing pengalaman waktu gue belajar surfing. Jadi, gue work from Bali, selain belajar freediving, gue juga belajar surfing. Gue kan stay di Bali itu almost 2 bulan ya. Nah, waktu itu gue belajar kayak seminggu sekali gitu. Dan total selama di Bali itu gue belajar sebanyak 5 kali. Satu pertemuan itu maksimal 2 jam. Gue belajar surfing itu di pantai, sekitaran pantai Kuta, sama Legian lah di jajaran pantai situ. Karena pantai Kuta emang cocok buat pemula yang baru mau belajar surfing. Pantainya nggak ada batu-batuan karang gitu, flat aja gitu pasir, jadi aman. Apalagi kalau beginner kan pasti bakal sering nyungsep, bakal sering jatuh dari papan surf kayak gitu. Dan menurut gue pribadi, ombak di sana itu nggak begitu besar, meskipun depend on cuaca dan faktor angin juga sih. Nanti kalau udah jago sih mainnya di daerah Pantai Uluwatu, karena di sana ombaknya lebih ganas. Nah, di sepanjang pantai Kuta Legian itu banyak banget kelas surfing ataupun orang-orang lah yang bisa ngajarin lu surfing. Kelihatan lah kalau lu main ke sana tuh di pinggir pantai mereka pada mejengin papan-papan surfnya, jadi mudah untuk dicari dan cukup banyak sih. Waktu itu gue sendiri belajar sama Seven Surf Bali, @7surfbali kalau di Instagram bisa dicari. Nama ownernya itu Bang Yoko. Buat beginner, satu kali sesi itu harganya 100.000 dengan maksimal durasi 2 jam. Itu udah include teori, instruktur yang bakal temenin pas praktek di laut, surfboard, race guard, atau kayak base layer gitu, dan dokumentasi. Tapi kalau lu udah merasa pede, misal nih udah latihan sekali dan merasa pede bahwa lu bisa, teori oke, praktek oke, itu lu bisa cuma pinjam surfboardnya aja, papannya aja seharga 50.000 dengan durasi sama maksimal 2 jam. Yoi mantap. Gitu kan, jadi. Jadi mantap. Ini kita udah sampai di pantai Kuta. Tapi sarapan dulu. Kita mau surf tapi nyarap roti dulu. Roti gak mau cobain. Di Seven Surf ini ada beberapa instruktur. Nah, satu instruktur itu biasanya pegang satu student. Dan di latihan pertama ini, coachnya adalah Bang Jack namanya. Awal-awal kita diajarin teorinya dulu, teknik-teknik basic yang harus kita ketahui. Dan sesi teorinya nggak begitu lama sih, sebentar doang, kayak cuma 10 menit. Habis itu kita langsung praktek di laut. 1, 2, 3. Ya, nggak boleh rusuh. Orang maju besok. Di 1 jam pertama, gue masih diarahin banget sama Bang Jack. Kayak kapan waktunya ambil ombak, kapan waktunya padding, kapan waktunya ambil posisi berdiri, kapan waktunya ambil posisi kuda-kuda. Kayak gitu-gitu gue masih dibimbing dan masih kesulitan. Lebih banyak nyungsepnya lah dibanding berhasil berdiri di atas surfboard. Tapi lama-kelamaan itu udah mulai udah mulai terbiasa. Terus akhirnya kayak di setengah jam terakhir itu gue mulai disuruh nyoba sendiri sama Bang Jack. Dan dari beberapa kali percobaan gue berhasil itu buat berdiri dan sampai di ujung pantai. Meskipun masih lebih banyak jatuhnya sih daripada suksesnya. Mantap, Ah, mantap, tapi nagih gak? melelahkan. Mending diving, mending surfing. Aku diving nomor 1. Tim diving. Gimana, Cuk? Tuh, nagih banget. Nih Mending tidur tapi. Mending tidur. yang udah jago nih. Warlock, Udah jadi Canggu warlock. boys, anjay. Canggu Besok boys. pindah ke Canggu. Pagi semua. Jadi pagi ini gue mau surfing lagi, latihan yang kedua. Masih di Seven Surf tapi Seven Surf ya. Tapi rencana pada kali ini gue cuma sewa board aja karena kemarin udah dilepas juga sama instrukturnya, jadi tinggal latihan-latihan biar lancar gitu. Karena secara teori ya udah cukup paham lah kayak gitu. Oke, see you. Di sini gue sewa surfboard aja karena
Nggak tahu ya, pada waktu itu gue merasa sok-sokan udah ngerasa bisa, cukup banyak-banyakin latihan aja, dan ternyata itu salah. Realitanya gue lebih banyak nyungsepnya lagi dibanding berhasil berdiri, berhasil serve sampai ke ujung pantai. Dari total percobaan kayaknya 80% tuh nyungsep, jadi persentase suksesnya itu kecil banget, lebih parah dari latihan pertama malah. Jadi itu adalah latihan kedua yang sangat-sangat tidak ada progres. Iya rasa deh. Salah nyungsep. Mantap. Mantap, tergulung-gulung. Pagi semua. Hari ketiga latihan surfing. Kemarin hari kedua iseng sewa board doang, tapi lebih banyak jungkelnya daripada berdirinya. Jadi kayaknya sekarang pakai instruktur lagi ya. Nggak sok-sokan dulu lah. Ombaknya pagi ini hari Jumat, Friday. Awali hari Jumat dengan surfing sebelum Jumatan biar makin ganteng. Kayak Jumatan aja lu. Masuk ke latihan ketiga. Latihan ketiga gue pakai coach lagi. Kali ini didampingin sama Bang Sino namanya. Sebelum ke laut, awalnya gue disuruh nunjukin teknik-teknik basic yang udah gue pelajari sebelumnya. Yang ternyata kata dia masih ada beberapa yang masih ngaco. Akhirnya gue dikasih tahu lagi cara yang benar, cara yang betul. Disuruh coba dulu di darat sesuai yang dicontohin dia. Setelah dirasa cukup oke, baru kita praktek di laut. Nah, di latihan ketiga ini progresnya bukan cukup sih, sangat baik malah ya. Gue merasa jauh lebih baik dibanding hari yang di latihan yang pertama, apalagi yang kedua. Karena di latihan yang ketiga ini full didampingin sama 2 jam itu full didampingin Bang Sino. Dan bener-bener diliatin. Ketika gue salah dia kasih tahu, dan ternyata banyak banget kesalahan teknik gue. Jadi di latihan ketiga ini persentase sukses rate-nya itu kayaknya lebih tinggi daripada fail-nya sih. Sampai-sampai setelah latihan Bang Yoko bilang, mungkin karena dia merhatiin pas gue latihan ya, dia bilang kalau di pertemuan selanjutnya kita masuk ke level intermediate. Mantap. Gokil. Piye Tergulung-gulung hatiku. oleh Michelle. Anjay. Selamat sore. Ini gua belajar surfing yang keempat. Tapi ini kayaknya sekarang mau sewa board aja sambil ngonten lucu. Sama si Ina lagi, mantul. Oke, semoga cuacanya oke, ombaknya oke. Kita lihat ya. Itu tuh, sunset. Yoi, mantap. Anjay, gue juga pengen lanjir. Mau surfing sore ini. Sunset yoi. Lalu di latihan keempat gue nggak ngambil level intermediate dulu, karena waktu itu gue cuma sewa surfboardnya doang. Kali ini bukan karena sok-sokan, karena waktu itu emang pengen sambil konten bikin video gitu sama foto. Yoi, kita udah di Legian. Ini udah nyebur ke laut. Kita sewa board doang gantian ininya. Mainnya karena sambil ngonten. Semoga ombaknya bagus dan kita bisa menaklukkannya. Kuy. Di latihan yang keempat ini selain konten tentunya, gue kayak ngulang kembali apa yang gue pelajari dari latihan pertama sampai ketiga, khususnya di latihan ketiga ya. Anjir, sunsetnya gokil. Yoi, mantap. Pagi ini mau surfing lagi. Kemarin sewa board sambil konten doang. Hari ini mau
ngambil yang intermediate, jadi ngambil ombaknya agak ke tengah, agak jauh ke tengah sampai kaki nggak bisa napak lagi di pasir. Iya cuy, Mau naik kelas nih kita. Mentalnya kuat nggak? Kena mental dulu kuat juga. lah, kuat lah. Kuatnya bagus, ombak juga kayaknya bagus. Oke, wis aslak, mantap. Yang terakhir, latihan kelima. Latihan kelima ini gue jadi ambil yang intermediate. Di level intermediate ini actually latihannya betulnya ya sama sih. Kayak beginner, kayak ngelancarin teknik-teknik yang udah dipelajari sebelumnya. Cuma ada beberapa yang difokuskan, kayak misal satu itu padding, lebih belajar lagi soal padding, terus cari ombak atau kapan waktunya ambil ombak itu diajarin juga. Dan ombak itu ternyata ada dua istilahnya, ada white wave dan green wave. White wave itu ombak yang udah pecah, yang warnanya putih gitu ngguling, dan green wave itu ombak yang belum pecah. Timing untuk ambil kedua ombak itu ternyata caranya beda, dan ya kayaknya waktu itu cuma fokus di situ sih. Dan di latihan kelima ini karena ambil ombaknya cukup agak ke tengah ya, jadi kalau misal berhasil berdiri tuh lumayan lama tuh meluncur dari tengah ke pinggir pantainya karena agak jauh kan. Oke, jadi itu latihan kelima atau latihan terakhir gue, karena setelah itu masuk bulan puasa dan gue nggak bisa buat lanjutin latihan. Maybe next time kalau ke Bali lagi. Oke, jadi segitu aja sharing gue seputar pengalaman gue belajar surfing waktu di Bali. Buat kalian, buat lulu yang mau belajar surfing, bisa kontak Seven Surf Bali atau IG. Banyak sih kalau mau nyari surf Bali gitu, banyak lah sekolah-sekolah surfing. Oke, sekian dari gue. Thank you for watching and till we meet again. Bye bye.